Yuki saat ini berada di dunia manusia bersama dengan Kyoka untuk mengurus beberapa dokumen di hari libur. Mereka pergi melalui gerbang teleportasi dan sampai dengan sekejap mata. Yuki terpana melihat Kyoka yang sangat cantik dengan busana kasualnya saat dia keluar dari gedung. Karena baru kali ini Yuki melihat Kyoka dengan busana kasual. Mereka pun menikmati liburan mereka yang terbatas dengan pergi ke pemakaman terlebih dahulu. Kyoka ingin mendoakan orang-orang yang telah mati saat iblis masuk ke dunia manusia di masa lalu. Ada satu iblis yang sangat kuat di masa itu, iblis yang memiliki tanduk yang sangat besar. Kyoka menyebutnya sebagai tanduk tunggal. Semua iblis telah dikalahkan oleh korps defensi iblis, tapi si tanduk tunggal itu bisa kabur dan masih berkeliaran sampai saat ini. Dan Kyoka bersumpah untuk memburu iblis itu sampai dia bisa mengalahkannya dan membalaskan dendam orang-orang yang telah terbunuh olehnya. Setelah itu, mereka ingin langsung kembali ke dunia iblis. Namun Yuki ingin istirahat sebentar di kafe bersama Kyoka untuk makan parfait di sana. Yuki ingin memberikan Kyoka waktu untuk bisa beristirahat agar tidak tumbang karena kebanyakan bekerja. Yuki merasa senang bisa menikmati waktu bersama Kyoka. Dan juga senyuman Kyoka yang manis membuatnya teringat akan sosok kakaknya yang sangat baik. Yo, halo guys, bagaimana kabar kalian para pencari hiburan lewat media anime? Semoga baik-baik aja ya. MC Naif di sini akan kembali menceritakan alur dari anime Chained Soldier atau yang juga dikenal sebagai Mato Seihei no Slave episode 3 dan 4. Nah, gimana alur cerita dari episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, opening dulu. Waktu bersenang-senang mereka terganggu dengan panggilan darurat dari kota iblis. Sinyal panggilan menunjukkan tak ada nyawa yang dalam bahaya, tapi mereka tetap harus bergegas kembali ke dunia iblis. Karena mengejar waktu, Yuki berubah ke Digimon formnya atas perintah Kyoka, dan Kyoka pun harus membayar dendanya. Kali ini, denda atau imbalannya berupa melepas stocking milik Kyoka. Terlihat paha yang sangat putih dan mulus saat Yuki melepas stockingnya, yang dapat membuat para pria sedikit tergiur kalau benar-benar mengalami keadaan yang seperti itu. Setelah itu, mereka pun pergi berdiskusi dengan anggota skuad 7 yang lain. Ada kawah yang muncul dari jarak 21 km di arah utara dan iblis dalam jumlah yang sangat besar berada di sana. Juga diperkirakan itu adalah sebuah sarang iblis. Mereka pun beranjak ke sana untuk menghancurkannya. Saat sampai, mereka memulai serangan dengan combo Absolute Squad 7. Dimulai dari Shushu yang menghantam iblis dengan tubuhnya yang sangat besar hingga pembersihan iblis yang selamat dari hantaman Shushu dengan tembakan Himari. Yuki belum turun ke pertempuran. Mereka menunggu iblis itu bersatu menjadi besar agar mereka bisa mengalahkannya tanpa harus kerepotan membunuhnya satu persatu. Namun tiba-tiba saja ada tembakan besar yang mengenai Shushu dan membuatnya kembali mengecil. Ternyata si tanduk tunggal berada di sana. Iblis itu langsung menyerang mereka dan menghancurkan kendaraan milik skuad 7. Dan ada iblis wanita yang berada di atas tanduk tunggal yang kita lihat di episode 2 pada bagian akhir. Himari kaget karena iblis wanita itu bisa berbicara dan Himari memanggilnya sebagai monster. Si iblis itu pun tak terima dipanggil monster oleh Himari dan membalasnya dengan tembakan dari mulutnya, membuat Himari pingsan terkena serangannya. Iblis itu sedang mencari adiknya yang katanya sedang berada di dunia iblis. Sontak membuat Kyoka berpikir bahwa ada lagi iblis yang mirip seperti dirinya. Tanduk tunggal pun menyerang Yuki dan Yuki beradu pukulan dengannya. Saat mereka bertarung, iblis itu mengatakan berbagai hal tentang adiknya dan saat ingin menyebut namanya, iblis raksasa tiba-tiba mengeluarkan suara yang bising, membuat iblis wanita itu marah karena mengganggu pembicaraan tentang adiknya dan menghancurkan kepala iblis raksasa itu dengan rambutnya, membuat Kyoka dan Yuki tercengang melihat hal itu. Kyoka pun membuat kesimpulan bahwa iblis wanita itu adalah pemimpin iblis dan kembali bertarung dengannya. Dalam pertarungan yang sengit, Yuki dipisahkan dari Kyoka. Dia ditangkap dengan rambut memanjang iblis itu. Dan saat berdekatan, mereka berdua sama-sama kaget. Iblis itu mengira Yuki adalah iblis, ternyata bukan. Kyoka datang dan menebas rambut iblisnya, membuat Yuki yang terperangkap terbebas darinya. Dan serangan itu pun juga mengenai lengan dari si iblis itu. Karena terkena serangan, mereka pun kabur dari Kyoka. Namun Kyoka tersulut marah karena hal itu, mengingat pembantaian yang dilakukan si tanduk tunggal saat dia masih kecil dan tak mau membiarkan mereka kabur.
Kyoka tersadar saat melihat Yuki yang melawan iblis-iblis lain dan membantu Shushu yang terluka. Alhasil amarah Kyoka pun bisa diredam dan membuat Kyoka mengurungkan niatnya untuk mengejar mereka. Dan dia pun membantu Yuki untuk menolong Shushu dan Himari kembali ke markas. Himari dan Shushu beristirahat agar mereka bisa pulih keesokan harinya. Di lain sisi, Yuki menerima denda Kyoka yang lumayan mantap kalau kalian suka diinjak, seperti yang kalian lihat di layar. Mereka membicarakan perihal iblis wanita tadi, yang sepertinya adalah iblis jenis baru, yang bisa berbicara layaknya seperti manusia. Dan jika berita itu tersebar, berita itu dapat menggemparkan suatu negara. Yuki merasa kalau iblis itu mirip dengan kakaknya yang hilang saat bencana kota iblis. Namun itu semua masih belum pasti mengingat belum pernah ada berita soal manusia yang berubah menjadi iblis. Nei memberi Yuki pengerahan sebagai atasan karena telah menyelamatkan anggota skuad 7 dan banyak membantu mereka. Jadi Nei ingin menggantikan Yuki untuk memasak agar bisa memberikan waktu kepada Yuki untuk beristirahat. Namun Yuki menolaknya karena hal itu tidak perlu. Dia hanya meminta Nei membantunya menyiapkan makanan. Kita beralih ke dunia iblis dan diperlihatkan iblis wanita tadi. Ternyata iblis wanita tadi bernama Aoba dan dia bersama kedua rekannya. Yang menyembuhkan Aoba bernama Koko, sedangkan yang satu lagi belum disebutkan namanya. Aoba sangat yakin bahwa yang bertarung bersama Kyoka tadi adalah adiknya si Yuki. Namun dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat mengapa bisa ada laki-laki di korps defensi iblis. Apakah itu kekuatan dari penunggangnya atau kekuatan Yuki itu sendiri? Shin pun berpindah kepada Yuki yang sedang berada dalam pemandian dan ada Shushu yang muncul dari belakangnya ingin menggosok punggungnya sambil telanjang. Yuki mengira Shushu hanya menjahilinya kalau dia sedang telanjang dan menoleh ke belakang. Dia pun kaget melihat kenyataannya dan kabur keluar dari pemandian, meninggalkan Shushu yang deg-degan karena dilihat oleh Yuki sedang tidak memakai baju. Namun saat Yuki berhasil keluar, dia malah berpapasan dengan Himari yang sedang buka baju untuk masuk ke pemandian. Yuki pun dikejar dengan chainsaw mematikan dari Himari karena melihatnya setengah telanjang. Saat Yuki terpojok oleh Himari, ada gerbang yang terbuka di dekat mereka dan dua orang wanita keluar dari gerbang itu. Mereka adalah anggota dari skuad 6 Korps Defensi Iblis. Izumo Tenka, ketua skuad 6 anggota Korps Defensi Iblis berambut kuning, dan wakil ketua skuad 6 bernama Azuma Yachiho. Namanya mirip dengan Himari dan juga penampilannya. Mereka ingin dipanggilkan Kyoka, namun Himari terlihat tidak senang saat melihat Yachiho. Mereka berdua akhirnya dijamu oleh Kyoka dan seluruh anggota skuad 7 berada di sana. Mereka membicarakan perihal iblis kuat berwujud manusia yang muncul sebelumnya, dan Komandan Korps Defensi Iblis menyuruh para skuad korps yang biasanya bekerja secara terpisah untuk bekerja sama menangani kasus ini. Yachiho meledek Himari dengan berkata wakil ketua skuad 7 dibuat pingsan oleh iblis itu, dan Himari cuma bisa menodai nama klan Azuma saja. Himari tak bisa membalas perkataan Yachiho, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Namun iblis itu sangat kuat, kata Tenka, dan skuad 3 sudah pernah berhadapan dengannya. Tercatat iblis itu telah menyerang sebanyak 2 kali, membuat kerjasama antar skuad sangat diperlukan. Yachiho kembali meledek Himari berkata kalau ketua Kyoka bisa diandalkan, tapi ada orang yang tidak bisa diandalkan, yang hanya akan menjadi beban bagi mereka. Hal itu membuat Himari naik pitam, tapi dia masih bisa menahan amarahnya. Kyoka ingin membantu Himari agar tak diajak oleh Yachiho, dan mengusulkan turnamen antar skuad dengan dalih untuk memahami kemampuan setiap anggota, agar membuat kerjasama nanti lebih baik lagi. Format pertarungannya 1 lawan 1, dan Kyoka boleh menentukan jumlah pesertanya. Akhirnya Tenka pergi bersama Yachiho setelah berdiskusi dengan Kyoka. Himari yang ingin mengalahkan Yachiho dan membuktikan kekuatannya itu berkata kepada Kyoka kalau dia ingin meminjam kekuatannya. Kyoka menegaskan bahwa Himari harus mengorbankan tubuhnya sebagai bayaran dari kekuatan itu. Demi meraih kemenangan, Himari pun siap untuk berkorban apapun. Dan akhirnya mulai saat itu Himari memutuskan Yuki untuk menjadi budaknya, membuat Yuki heran kenapa bisa jadi seperti ini. Skuad 7 berkumpul menyantap makanan yang dibuat oleh Yuki, sembari membicarakan perihal turnamen antar skuad. Himari mulai memanggil Yuki sebagai budak, tapi Yuki masih tak menerima hal itu. Kyoka kemudian berkata kalau Himari pasti kesal dengan perkataan kakaknya yang merendahkan dirinya tadi, dan menyemangati Himari untuk mengalahkan Yachiho.
Himari dan Yuki pergi berlatih untuk memaksimalkan kekuatan Himari dengan melawan iblis. Kekuatan Himari yang sebenarnya bisa mempelajari kekuatan orang lain, kemudian menggunakannya. Dia bisa menggunakan kekuatan yang sudah dia simpan di dalam gawai seperti handphone miliknya. Yuki berkata bahwa dia harus mengorbankan tubuhnya setelah memakai kekuatan itu. Namun Himari hanya menganggap kalau bayarannya adalah menggantikan posisi Yuki sebagai pembantu. Jadi dia tenang-tenang saja saat diberitahu oleh Kyoka dan Yuki. Iblis-iblis pun muncul. Yuki berubah dengan mencium tangan Himari. Nampaknya bentuk perubahan Yuki berbeda dengan saat bersama Kyoka. Dia bisa bergerak dengan sangat cepat, tapi kekuatan pukulannya berkurang dari sebelumnya. Yuki menyerang iblis-iblis itu dengan pukulan beruntun yang cepat untuk mengisi kekurangan kekuatan pada pukulannya, membuat Himari percaya diri bisa mengalahkan Yachiho. Saat sudah menghabisi semua iblis, Yuki kembali ke wujud manusia dan terlihat kelelahan. Dia berkata kepada Himari kenapa memilih kekuatan ini, dan malah menjawab kalau laki-laki itu harus bersyukur kalau punya banyak pekerjaan sambil mengangkat roknya. Himari kaget tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Itu adalah bayaran dari kekuatannya, jawab Yuki, memberikan shock yang sangat besar yang bisa terlihat di wajah Himari saat mengetahui bayaran yang sebenarnya. Tubuhnya tak bisa bergerak sebelum imbalannya selesai. Namun Himari menyuruh Yuki untuk tak melihat. Yuki menurutinya, tapi badannya masih tetap tak bisa digerakkan. Yuki menegaskan kalau Himari tak akan bisa bergerak sampai dia menerima imbalannya. Akhirnya Himari melepas roknya dan memberikan terasi Mamasuka kepada Yuki, membuat Yuki mendapatkan terasi berkualitas tinggi langsung dari sumbernya. Yuki menyarankan agar memakai kekuatan lain, namun Himari tidak bisa melakukannya. Alasannya karena banyak kekuatan yang kualitasnya menurun saat digunakan, sehingga tidak bisa dipakai lagi saat pertempuran. Contohnya kekuatan milik Shushu, kalau digunakan Himari hanya bisa membesarkan dadanya sebesar 3 cm. Yuki kembali mengingatkan bayaran akan kekuatan itu, namun Himari sudah paham. Dia terlahir di keluarga Azuma yang punya banyak prestasi di kota iblis. Kakak-kakak Himari sangat hebat dan punya ekspektasi yang tinggi padanya. Namun karena terlalu berusaha keras, dia sampai cedera sebelum acara penting. Bahkan juga pernah demam karena terlalu gugup, jadi tak bisa mengeluarkan usaha yang maksimal. Karena itu, dia sering diejek sebagai orang yang gagal di klan Azuma. Dan ini adalah kesempatan pertamanya untuk membalas mereka setelah pergi dari rumah. Tujuan Himari yang pertama adalah menjadi pahlawan seperti Kyoka dan memasang target kalau dia bisa mengalahkan Yachiho, dia akan menjadi pribadi yang baru dan lebih baik lagi. Himari sadar kalau masih ada yang kurang untuk mengalahkan Yachiho, yaitu adalah jurus pamungkas. Dan Yuki sadar kalau selama ini dia hanya memukul dan menendang secara asal-asalan. Hal ini membuat Yuki ingin membantu Himari karena bisa berguna untuk dirinya sendiri ke depannya dalam membantu Kyoka. Himari menjelaskan kalau kekuatan Yachiho adalah memanipulasi waktu, tapi dia akan kelelahan kalau terlalu sering menggunakannya. Kekuatan itu sangat merepotkan walau hanya dipakai beberapa kali, dan Yachiho akan memasang pose misterius kalau menggunakan kekuatannya sebagai rutinitas untuk meningkatkan kekuatannya, ujar Himari. Jadi mereka menggunakan ketangkasan sebagai kunci untuk memenangkan pertempuran dan agar Yachiho tak bisa menghentikan waktu. Yuki pun memfokuskan kekuatannya di kaki dan membuat kecepatannya meningkat, namun pukulannya malah semakin tidak mempan melawan iblis dan membuat kakinya lebih cepat lelah dari sebelumnya. Saat Yuki kelelahan, Himari mengelus kepala Yuki sebagai bayarannya sambil menyemangatinya kembali. Kyoka datang di sela-sela latihan Yuki dan memberitahu hal penting kepada Himari bahwa dia harus memahami esensi di balik suatu kekuatan. Mendengar hal itu, dia menyadari kalau untuk memaksimalkan kekuatannya adalah dengan menggunakannya sebagai budak dengan benar, bukan hanya memberi perintah tapi harus menungganginya, menarik rantainya, lalu sebagai majikan harus memberikan perintah dengan benar. Kemudian Yuki dipenuhi kekuatan yang berbeda dari sebelumnya saat diperintahkan Himari untuk memfokuskan kekuatannya di kaki. Pukulannya kini dapat mengalahkan iblis yang sebelumnya tak bisa dikalahkan. Mereka pun lanjut latihan sampai Yuki kering seperti sudah habis disedot vacuum cleaner dan diberi imbalan pemandangan dua gunung kembar pegunungan Himalaya oleh Himari, membuat Yuki yang kering terisi kembali seperti sudah istirahat dalam 3 hari. Latihan mereka pun terus berlanjut sampai mereka memaksimalkan jurus pamungkasnya dan datanglah hari H turnamen. Tenka datang bersama Yachiho dan seorang anggota skuad 6 lainnya, sedangkan Himari sedang bersantai di pemandian bersama Shushu. Kata Shushu
Shushu, combo Himari dan Yuki akan selesai setelah turnamen karena secara teknis Yuki adalah budak Kyoka bukan Himari. Saat mereka membicarakan siapa anggota skuad 6 lain yang akan datang, tiba-tiba dia memunculkan dirinya di dalam pemandian. Namanya Wakasa Sahara. Dia jarang keluar dari asrama dan suka tidur. Bahkan dia langsung tidur saat masuk ke pemandian. Setelah mandi, Himari bertemu Yachiho dan Himari masih sedikit terlihat khawatir akan kalah setelah sedikit dihasut oleh Yachiho. Yachiho pergi saat Yuki datang dan Yuki menyemangati Himari dengan berkata bahwa mereka telah berlatih dengan sangat keras, jadi tak usah khawatir dengan hasilnya. Mereka pun pergi ke tempat turnamen dan menuliskan nama mereka agar bisa masuk dalam kekuatan barir Bizen Ginna, seorang anggota korps skuad 10, dan juga agar luka separah apapun bisa sembuh di dalam barirnya. Ginna bergumam kalau kekuatan yang didapat dari berkah persik itu tergantung dari sikap dan pengetahuan individu, dan itu benar adanya. Dia ditunjuk sebagai wasit karena kekuatannya yang sangat cocok untuk bertahan dari iblis, dan barirnya tak akan hancur meski diserang iblis dalam jumlah yang banyak. Merasa diandalkan oleh dua ketua skuad korps defensi iblis membuat Ginna sangat senang karenanya. Namun saat Yuki berkata apa dia fans anggota korps defensi, dia mengeluarkan tatapan yang dingin kepada Yuki, seperti melihat makhluk yang sangat hina. Shinei yang imut menjadi pendukung moral di turnamen ini karena dia bukan seorang petarung, jadi dia hanya bisa menyemangati saja. Akhirnya turnamen pun dimulai. Himari dan Yachiho bertukar beberapa kata sebelum bertarung. Yachiho akan membawa Himari kembali ke klan Azuma kalau dia menang dan menghabiskan waktunya bersama Yachiho. Himari mendeklarasikan bahwa dia yang akan menang kepada Yachiho dan Yuki pun berubah. Yuki akan ikut bertempur sebagai bagian dari kekuatan Himari. Yachiho pun menerima hal itu dengan berkata penjinak hewan tidak mungkin tidak membawa hewannya. Pertempuran pun dimulai. Yuki langsung menerjang Yachiho dan membuatnya terhempas. Namun dia memundurkan waktu dengan kekuatannya. Melihat hal itu, Himari sadar bahwa dia sudah memakai kekuatannya dan mereka tak bisa mengalahkannya dalam sekali serang. Yuki pun merubah gerakan awalnya seperti yang direncanakan Himari dan melompat ke atas. Yachiho bergumam kalau Himari tak tahu kekuatannya telah berkembang dari sebelumnya dan sangat percaya diri kalau dia akan menang melawan Himari dan Yuki.